Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri, yaitu membahas mengenai koordinat kartesius dan koordinat polar atau koordinat kutub, serta hubungannya. Bagaimana merubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar atau kutub, atau sebaliknya. Kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan koordinat kartesius. Di sini ada sumbu yang horizontal namanya sumbu X dan sumbu yang vertikal namanya sumbu Y. Kemudian ada titik A di mana koordinat kartesiusnya adalah X, Y. Jadi notasi untuk koordinat kartesius adalah X, Y. Di mana X-nya posisinya adalah terletak di sini, kemudian Y posisinya di sini, ya. Jadi kalau misalkan koordinat A di sini koordinat kartesiusnya adalah 1,2 artinya X-nya 1, Y-nya posisinya di 2, gitu ya. Nah, di sini nama lain dari X itu disebut absis, kemudian kalau Y disebutnya ordinat, ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan koordinat polar atau koordinat kutub. Nah, ini hubungannya dengan sudut. Misalkan posisi titik A di sini, ya, X, Y. Ini posisi untuk koordinat kartesius, posisi A-nya sama di sini. Nah, untuk yang dimaksud dengan koordinat polar atau kutub, yaitu kita bantu dengan lingkaran, di mana lingkaran di sini pusatnya di 0,0, di sini di pusat sumbu, ya. Kemudian di sini titik A terletak pada lingkaran ini, ya. Maka yang dimaksud dengan koordinat kutub atau koordinat polar adalah panjang ini dari garis dari titik pusat ke titik A, ya. Kita beri nama di sini misalkan R. Kemudian besar sudut antara sumbu X dengan garis R. Itu adalah alfa. Maka koordinat titik A untuk dinotasikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar itu adalah R, alfa. R adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik pusat sumbu koordinat ke titik A. Alfa adalah sudut yang dibentuk antara sudut garis R dengan sumbu X. Ya, ini sini alfa. Jadi di sini R itu adalah suatu bilangan, alfa adalah suatu sudut, ya, bisa dalam bentuk derajat. Terus bagaimana hubungannya antara koordinat kartesius X, Y dengan R, alfa? Ya, hubungannya berarti kita lihat di sini, ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Ya, ini segitiga siku-siku. Di sini panjangnya X, kemudian di sini adalah panjangnya sama dengan ini, Y. Ya, jadi ini X, ini Y, ini R. Sisi miringnya R, ya. Maka menurut rumus Pitagoras, maka X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, ini hubungannya, ya. Hubungan antara X, Y, dan R. R kuadrat, sisi miring kuadrat, sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, seperti itu. Atau, kita tuliskan bahwa nilai R itu didapat dari akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi, itu hubungan antara X, Y, dan R. Jadi, kalau ingin menentukan nilai R, gunakan rumus ini. Kemudian bagaimana cara menentukan alfanya? Karena di sini misalkan koordinat titiknya diketahui X, Y, berarti nilai X dan Y, sisi samping dan sisi depan, berarti kita gunakan saja perbandingan trigonometri tangen alfa, ya. Jadi tangen alfa adalah sisi samping X per sisi miring Y. Jadi Y per X. Jadi alfa nanti bisa dicari. Terus bagaimana kalau kita ingin mencari nilai X dan Y-nya kalau alfa dan R-nya diketahui? Gunakan kosinus alfa. Ya, kosinus alfa itu sama dengan X per R. Jadi, X bisa didapat dengan cara R dikali cos alfa. Bagaimana dengan Y-nya? Gunakan sin alfa. Y per R. Jadi, Y-nya adalah R kali sin alfa. Jadi, ini rumusnya. Ini adalah rumus untuk mencari R dan alfa. Kalau diketahui X dan Y-nya. Ini adalah rumus untuk mencari nilai X dan Y kalau diketahui R dan alfanya. Ya. Ini rumus untuk mencari koordinat kutub atau koordinat polar.
Ini untuk mencari koordinat Kartesius. Contohnya di sini. Nomor 1A. Di sini tentukan koordinat kutub atau polar dari koordinat Kartesius 2,2 di sini. Kalau tidak ada derajatnya, berarti di sini adalah koordinat Kartesius. 2,2 artinya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Tentukan berarti nilai R dan besar sudut alfanya. Ya. Nah, kita harus ingat dulu. Ini koordinat Kartesius ya. Nilai dari X dan Y tiap kuadran itu berbeda. Untuk kuadran 1, X dan Y-nya positif ya. Karena ini X positif, Y positif. Untuk kuadran 2, X-nya negatif. Karena ini sebelah kiri kan negatif. Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 dibatasi oleh X negatif, Y negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kita lihat sekarang titik 2,2. Positif-positif. Berarti posisinya di kuadran 1. Ya, berarti kita hitung nanti alfanya harus di kuadran 1. Ya, itu patokannya. Nah, ini. Ya. Kita cari nilai R dulu. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya 2, Y-nya 2, berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat diakarkan, jadi hasilnya sama dengan akar 8. Jadi R sama dengan, kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Ini nilai R-nya. Ya, kemudian sekarang alfa, gunakan tangan. Tangan alfa sama dengan Y per X. Ya, tangan itu adalah Y per X. Jadi, X-nya 2, Y-nya 2, berarti 2 per 2 ya, sama dengan 1. Tangan alfa sama dengan 1. Alfa berapa derajat? Nah, kita ingat lagi nilai alfa untuk sudut istimewa ada yang nilainya 1, yaitu 45 derajat. Ya. Jadi sudutnya di sini 45 derajat. Ingat, ini di kuadran 1 kita pakai 45 derajat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan koordinat kutub atau koordinat polarnya adalah 2 akar 2,45 derajat. 2 akar 2 adalah R, kemudian 45 derajat adalah alfa. Ya. Selanjutnya nomor 2, koordinat Kartesiusnya ini. Negatif 2, 2 akar 3. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya 2 akar 3. Nah, ingat, di sini tentukan cari R. R-nya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Jadi min 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat, berarti 4 tambah 12, akar 16 sama dengan 4. Ini nilai R-nya. Ya. Nilai R-nya 4, kemudian kita mencari alfanya, gunakan tangan ya. Tangan alfa, Y per X, Y-nya 2 akar 3, X-nya min 2. Ya. Jadi, kemudian kita sederhanakan. Y-nya 2 akar 3, X-nya min 2. Jadi hasilnya adalah akar 3, ya, negatif akar 3. Kemudian hasilnya berapa? Didapat tangan itu adalah akar 3, alfanya adalah 60. Ya. Kalau 60 derajat, itu di kuadran 1. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kuadran 2. Ya. Kalau di kuadran 2, 60 derajat itu jadi berapa? Berarti 180 dikurangi 60 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Jadi alfanya 120 derajat. Sehingga di sini jangan diambil yang 60 derajat, tapi ambillah yang 120 derajat karena di kuadran 2. Ya. Koordinat kutubnya berapa? Berarti R yaitu 4,120 derajat. Dari contoh nomor 1A dan 1B, berarti kita harus menentukan besar sudut alfa itu disesuaikan dengan posisi titik pada koordinat Kartesius. Ya. Nah, contohnya di sini untuk nomor C-nya, koordinat Kartesius akar 6, negatif akar 2. Nah, kita lihat di sini. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti itu di posisi kuadran 4 ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kuadran 4. Berarti nanti dalam menentukan sudutnya, besar sudutnya harus di kuadran 4, yaitu berkisar dari 270 sampai 360. Atau menggunakan rumus kuadran 4. Ya. Kita cari nilai R-nya, gunakan rumus ini,
substitusikan X-nya akar 6, Y-nya negatif akar 2. Berarti akar 6 kuadrat 6, negatif akar 2 kuadrat 2. Berarti akar 8. Atau R-nya sama dengan 2 akar 2. Ya, kita sederhanakan. Tinggal kita tentukan sekarang nilai alfanya atau besar sudut alfa. Menggunakan tangen alfa. Ya. Tangen alfa berarti Y per X. Berarti negatif akar 2 per akar 6. Supaya mudah, kita kalikan dengan sekawannya. Kalikan dengan akar 6 per akar 6. Nih ya. Ini nilainya sama dengan 1. Ya. 1 kalau dikalikan dengan bilangan apapun, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ya. Nah, di sini negatif akar 2 kali akar 6 berarti akar 12. Kemudian akar 6 kali akar 6 adalah 6. Jadi hasilnya di sini negatif akar 12 per 6. Akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Jadi didapat di sini negatif 2 akar 3 per 6. 2 per 6 kita perkecil menjadi 1 per 3. Berarti tangen alfa sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Nah, kita lihat di sini, angka sepertiga akar 3. Itu nilai tangen berapa derajat? Ya, itu alfanya sama dengan 30 derajat. Ini kalau di kuadran 1. Nah, nilai 30 derajat ini kalau di kuadran 4, kita gunakan rumus. Rumus di kuadran 4. Rumusnya apa? 360 derajat dikurangi alfa. Alfanya 30. Berarti 360 derajat dikurangi 30 derajat adalah 330 derajat. Ya. Nah ini kuadran 4. Sesuai dengan posisi titik ini ya di kuadran 4. Jadi koordinat Kartesius akar 6, negatif akar 2, koordinat kutubnya adalah 2 akar 2 R-nya, kemudian alfanya 330 derajat. Nah yang ini koordinat kutubnya. Jadi ini tidak diambil ya, yang diambil adalah ini. Nah seperti ini. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 sebaliknya yaitu menentukan koordinat kartesiusnya dari koordinat kutub yang diketahui. Ya. Di sini koordinat kutubnya 4,30 derajat. Berarti 4-nya adalah R, kemudian 30 derajatnya adalah alfa. Nah ini ya. Cari nilai X dan Y-nya. Gunakan rumus ini. Ini untuk rumus X, kemudian ini untuk rumus Y. Ya. X-nya adalah R cos alfa, Y-nya adalah R sin alfa. Substitusikan. R-nya 4, alfanya 30 derajat. 4 kali cos 30 derajat adalah 4 kali cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya. Jadi 4 kali setengah akar 3 adalah 2 akar 3. Sekarang Y-nya. Y-nya R-nya adalah 4, alfanya 30 derajat. 4 kali sin 30 derajat adalah 4 kali. Ini nilainya adalah setengah. Ya. Jadi 4 kali setengah adalah 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah X-nya 2 akar 3, Y-nya 2. Nah, ini. Lebih mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 2B. Koordinat kutubnya adalah 8,120 derajat. Tentukan koordinat kartesiusnya. Berarti tentukan nilai X, Y-nya. Di mana R-nya 8, alfanya 120 derajat. X-nya ini, Y-nya ini. Substitusikan R8 cos 120 derajat. Nah, kita cari nilai cos 120 derajat. Mengingat lagi ini di kuadran berapa 120 derajat? Di kuadran 2. Kita cari nilai cos 120 derajat. Di kuadran 2 berarti rumusnya 180 derajat dikurangi 60 derajat itu adalah 120 ya. Berarti alfanya adalah 60 derajat. Nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Berarti negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah, berarti hasilnya ini adalah negatif setengah. Ya. Ganti di sini nilai cos 120 derajat dengan setengah. Negatif setengah ya. 8 kali negatif setengah, negatif 4. Nah, di sini sudah diketahui nilai X-nya. Sekarang nilai Y-nya, R dikali sin 120 derajat. Sama kita hitung, sin 180 derajat itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ya. Berarti sama dengan sin 60 derajat di kuadran 2, sin itu positif. Jadi sama dengan sin 60 derajat. Ya. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Substitusikan, sehingga didapat 8 kali setengah akar 3, 4 akar 3. Ini Y-nya. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah min 4,4 akar 3. Nah ini. Contoh satu lagi untuk menentukan koordinat kartesius. Ini. R-nya 12, alfanya 210 derajat. Ya.
Tentukan nilai X-nya, berarti 12 kali cos 210 derajat ya. Hitung, ini kuadran 3 ya, 210 derajat. Berarti 210 derajat itu hasil dari 180 ditambah 30 derajat ya. Kuadran 3 nilai cos itu negatif. Jadi negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, berarti negatif setengah akar 3. Substitusikan, kalikan dengan 12 didapat negatif 6 akar 3 nilai X-nya. Sekarang Y, R sin 210 derajat. Hitung lagi, sin 210 derajat adalah 180 derajat tambah 30, berarti sin 30 di kuadran 3. Sin itu positif ya, di kuadran 3. Berarti, sin itu di kuadran 3 negatif ya. Negatif sin 30 derajat berarti negatif setengah. Kalikan dengan 12. Jadi 12 kali negatif setengah adalah negatif 6. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti koordinat kartesius adalah negatif 6 akar 3, negatif 6. Ini. Ya. Untuk lebih jelasnya, untuk nomor 1A, pertanyaannya itu menentukan koordinat kutub dari koordinat kartesius ini, 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Kita gambarkan posisi titik 2,2 ya. Kemudian kita tahu jawabannya adalah koordinat kutubnya seperti ini. Nah, ini koordinat kartesiusnya 2,2 ya. Maka koordinat kutubnya itu adalah panjang dari sini ke sini, dari pusat koordinat ke titik. Nah, ini panjangnya adalah 2 akar 2, kemudian besar sudutnya dengan sumbu X di sini adalah 45 derajat. Kemudian untuk nomor B, negatif 2,2 akar 3, berarti X-nya min 2, Y-nya 2 akar 3. Jawabannya ini, 4,120 derajat. Berarti posisi titik ini, koordinat kutubnya adalah 4,120 derajat, atau digambarkan seperti ini. Ini posisi titik negatif 2,2 akar 3. Nah, di sini ya, di kuadran 2. Ini 2 akar 3 Y-nya, ini negatif 2 X-nya. Maka R-nya panjang ini adalah 4. Dan besar sudut dari sumbu X ini positif ke sini, ke garis ini, itu adalah 120 derajat. Nah, seperti itu ya. Nomor C, satu lagi, akar 6, negatif akar 2. Posisi titiknya adalah seperti ini. Berarti di koordinat 4. Di kuadran 4 ya, koordinat titik ini. Ternyata jawabannya tadi sudah dibahas ya, 2 akar 2, 330 derajat. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 2 akar 2, kemudian besar sudutnya, ini adalah 330 derajat. Nah, ini ilustrasi gambar hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, ini untuk latihan soal silahkan dikerjakan sendiri dengan melihat contoh-contoh soal yang sudah dibahas sebelumnya. Selamat mengerjakan, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.